Terletak di Kecamatan Leles, Kabupaten Garut, Situ Cangkuang menjadi salah satu lokasi wisata sejarah yang ada di Jawa Barat. Tidak hanya sebagai tempat rekreasi, Situ Cangkuang juga menjadi tempat untuk mencari lauk bagi para warga yang tinggal di sekitar. Di pagi hari, para ibu-ibu turun dan berendam ke dalam danau seluas 14 hektar ini untuk berburu kijing. Hewan sejenis kerang ini telah sejak lama menjadi salah satu sumber protein warganya. Kijing yang biasa mengendap di dalam lumpur ini didapat dengan cara meraba bagian dasar Situ Cangkuang. Jika tangan atau kaki menyentuh dengan kijing, maka bisa langsung diambil. Saat mencari kijing, kami juga harus berhati-hati jangan sampai kaki terinjak cangkang kerang atau keong yang sudah mati. Sengatan panas matahari langsung juga menjadi tantangan tersendiri bagi para ibu pencari kijing ini. Bernama latin Pilceria consea exilis, kijing merupakan hewan yang dapat berkembang cepat di perairan air tawar daerah tropis. Kijing juga merupakan jenis hewan yang bisa hidup beragam jenis perairan, baik kolam, sawah maupun danau. Dalam sehari, para ibu bisa mendapatkan sekitar 2 hingga 4 kg kijing. Hasil pencarian ini biasa dijadikan lauk sebagai santapan sehari-hari. Jika hasil yang didapat lebih banyak, kijing bisa dijual ke pasar dan menjadi sumber pendapatan tambahan keluarga. Tidak hanya kijing, dari dasar Situ Cangkuang, aku dan para ibu juga mendapatkan banyak siput serta keong emas. Semua hasil pencarian ini selanjutnya dipisahkan berdasarkan jenisnya. Pada umumnya, masyarakat di Desa Neglasari ini lebih sering memanfaatkan kijing untuk dimasak sebagai lauk karena rasanya lebih enak dan disukai. Setelah dipisahkan, kijing tinggal dicuci bersih agar bisa diolah dan dimasak. Sisa rumput ataupun lumpur yang melekat di kulit kijing harus dicuci bersih agar tidak tercampur dengan kijing yang dimasak. Sampai beres semua ini. Di kameranya sampai beres. Semua kijing yang sudah kucuci bersih, selanjutnya tinggal direbus. Saat merebus kijing, aku tidak perlu mencampurkan air ke dalam kuali, karena kijing sendiri mengandung banyak air yang tersimpan di dalam cangkangnya. Sehingga saat dimasak, air dari dalam cangkang kijing akan keluar dan dapat membantu proses pemasakan kijing itu sendiri. Perebusan ini juga akan membantu membuka cangkang kijingnya sehingga mudah untuk diambil dagingnya. Bu, matang bu. Daging kijing yang melekat pada cangkang yang sudah terbuka langsung diambil dan dibersihkan kotorannya. Perebusan tadi membuat cangkang kijing terbuka, sehingga memudahkan kami untuk mengambil daging kijingnya. Kijing merupakan salah satu moluska yang memiliki kandungan protein dan asam lemak tak jenuh yang baik bagi kesehatan tubuh. EPA dan DHA dari daging kijing berguna bagi pertumbuhan dan kecerdasan otak anak. Kandungan omega 3, magnesium, dan kalsium dapat membantu kerja sistem kardiovaskular sehingga baik bagi kesehatan jantung. Udah beres, bawa ke sana. Oh, ya bu. Kijing yang sudah dibersihkan dari cangkangnya langsung dicuci untuk membuang sisa kotoran yang melekat sehingga siap untuk dimasak. Cabai, bawang merah dan bawang putih serta kemiri yang dihaluskan menjadi bumbu utama untuk memasak daging kijing. Bumbu kuning ini akan dilengkapi dengan batang serai, lengkuas dan daun salam sebagai penyedap dan pemberi aroma.
Campuran beragam bumbu rempah ini dimaksudkan untuk memberi rasa serta menghilangkan bau amis daging kijing yang dimasak. Bumbu halus ditumis hingga harum dan matang. Daging kijing yang sudah bersih langsung dimasukkan dan diaduk hingga merata dengan bumbu tumisnya. Setelah daging setengah matang dan bumbu sudah meresap, maka kecap, penyedap, dan lengkuas, serta serai dan daun salam ikut ditambahkan ke dalam kuali masak. Semua campuran bumbu ini kemudian dimasak lagi hingga semua bumbu tercampur merata dan daging kijing matang sempurna. Paduan bumbu kuning serta gurihnya daging kijing yang lezat membuat pencarian kami di situ Cangkuang tidak sia-sia. Enak banget tuh. Tuh. Ya. Selain sehat, santapan daging kijing yang dinikmati bersama-sama menambah lezat rasa daging kijing masak bumbu kuning khas situ Cangkuang. Masyarakat Indonesia sudah mengenal beras menjadi salah satu makanan pokok yang selalu hadir dan disajikan di meja makan sebagai nasi, tak terkecuali bagi warga Karawang. Perjalananku kali ini akan membantu membuat salah satu jajanan tradisional khas Karawang yang terbuat dari butiran biji tumbuhan dengan nama ilmiah Oryza sativa ini, yaitu bubur salang aren. Ibu Ija adalah salah satu pengrajin kue di Desa Cinta Laksana di wilayah Karawang Selatan yang mewarisi resep tradisional olahan beras turun-temurun dari keluarganya dalam membuat salang aren. Hampir seminggu sekali Ibu Ija mendapat pesanan untuk membuat resep tradisional yang hampir punah ini. Salang aren merupakan olahan bubur khas Karawang yang proses pembuatannya masih sangat manual atau tradisional. Beras yang telah aku cuci tadi harus direndam dan didiamkan semalaman untuk kemudian ditumbuk hingga halus guna dijadikan tepung basah sebagai bahan dasar olahan ini. Salah satu keunikan dari proses pembuatan salang aren adalah bahan campuran adonannya. Meski sudah menggunakan tepung beras, namun salang aren juga menggunakan nasi di dalam adonannya. Nasi di sini berfungsi sebagai pengganti tepung tapioka, yaitu agar campuran adonan lebih terikat serta kenyal saat dimatangkan nantinya. Kemudian, agar lebih mengembang, air apu atau air kapur pun ditambahkan sebagai campuran adonan. Dan tak lupa sedikit garam supaya adonan lebih gurih. Proses pembuatan bubur salang aren sebenarnya tidak jauh beda dengan tahap pembuatan bubur sumsum. Hanya saja agar lebih menarik dan harum, sembari diaduk dan bahan tercampur rata, adonan ditambahkan air perasan daun suji sebagai pewarna alami serta inovasi pada bubur salang aren buatan Ibu Ija ini. Dinamakan salang aren karena bubur berbahan dasar utama dari beras ini menggunakan gula aren sebagai bahan utama saus atau kuahnya. Supaya tidak gosong, campuran santan dan gula aren terus diaduk hingga gula larut ke dalam santan.
Setelah gula aren terlarut dan cair sempurna, barulah kemudian santan pun ditambahkan. Terus diaduk hingga tercampur merata, serta santan mengental dan mendidih. Bu, adonannya udah jadi nih, Bu. Udah citak aja. Selain itu, layaknya dalam proses pencetakan olahan cendol, adonan tepung beras dibentuk dengan alat cetakan tradisional yang sederhana dari kayu atau bambu yang biasa dikenal dengan sebutan sasak oleh masyarakat Sunda. Selanjutnya, setelah tercampur, semua bahan terus diaduk agar kuah santan tidak gosong dan lengket hingga adonan beras matang. Bubur yang dikenal akan cita rasanya yang manis dan gurih ini biasa dihidangkan dan dinikmati ketika hangat dengan tambahan taburan bawang goreng. Aroma bawang goreng yang sangat khas seolah semakin menambah selera serta sensasi cita rasa yang berbeda dengan olahan bubur manis lainnya. Kandungan karbohidrat yang tinggi pada tepung beras sebagai bahan dasar utamanya berpadu dengan kuah santan dan gula aren menjadikan bubur ini cukup tinggi kalori. Tak heran bila dulu bubur sarang aren merupakan olahan tradisi yang selalu disajikan warga ketika usai panen padi atau ketika selepas pulang kerja dari ladang untuk dimakan bersama-sama keluarga.